Cek, bisa dengar suaranya saudara? Ya, oke. Ya, shalom semuanya, sahabat shalom. Puji Bapak Yahweh, kita bisa berkumpul ya hari ini, melakukan sabat seperti apa yang Tuhan perintahkan ya bagi kita semua. Dan puji Tuhan saudara, di hari sabat ini saudara semua boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang paling terpenting, karena saudara, banyak orang yang tidak menguduskan hari sabat. Dan itu kalau kita baca firman Tuhan, perintah untuk melakukan hari sabat itu sangat-sangat penting saudara, di mana berkaitan dengan kehidupan kekekalan. Jadi makanya kita yang ada hari ini, baik saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, saudara semua adalah orang-orang yang berbahagia jikalau kita orang-orang yang memelihara perintah-perintah Tuhan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Amin. Kita mau taat dan setia apa yang Bapa perintahkan bagi kita semua untuk kita lakukan. Karena saudara, hari-hari ini banyak orang tidak mau mentaati apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Begitu banyak yang dilanggar saudara. Kalau di zaman dahulu bangsa Israel, mereka itu saudara, seringkali Tuhan berbicara melalui para nabi-nabinya. Tetapi saudara, mereka itu selalu tidak mau taat, tidak mau setia. Bahkan akhirnya saudara, bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam pembuangan. Ya, di dalam pembuangan Babel, kita sudah pelajari bersama-sama. Sampai hari ini bangsa Israel saudara, itu mengalami yang namanya penderitaan dan tekanan. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada perintah-perintah Elohim. Nah, kita yang hidup hari ini saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, mari kita menjadi orang-orang yang mau taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Siapa yang mau taat dan setia kepada perintah Tuhan? Ya, Tuhan mau kita semua taat dan setia melakukan perintah-perintahnya. Nah saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya share pada pagi menjelang siang hari ini, tentang bagaimana saudara supaya kita dapat mengerti rahasia Elohim. Karena hari-hari ini banyak orang tidak mengerti rahasia Elohim. Mereka berpikir hari-hari ini adalah hari yang biasa saja. Mereka berpikir bahwa zaman ini kehidupan ini akan baik-baik saja, dan kehidupan ini akan lebih baik ke depan, sehingga mereka mempersiapkan masa depan mereka di bumi ini, tidak mempersiapkan yang ada di kekekalan atau surga. Nah, banyak orang tidak mengetahui rahasia Elohim saudara. Jadi hari ini mari sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapa yang mau tahu rahasia kerajaan surga? Amin. Saudara mau tahu? Ya, karena hari ini banyak orang yang cuek saudara. Mereka berpikir, wah, hidup ini biasa saja. Mau terjadi perang nuklir pun tetap kehidupan berlangsung seperti biasa. Tapi sesungguhnya bagi kita Tuhan mau memberitakan rahasianya, asalkan kita sungguh-sungguh mau taat dan setia. Amin. Oke, kita akan lihat satu kebenaran firman yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Kalau saudara tidak ada terjemahan ILT 3, saudara boleh lihat di screen, di layar. Sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8, terjemahan ILT 3. 3, 2, 1. Dan kami membicarakan hikmat di antara mereka yang dewasa, tetapi bukannya hikmat dari zaman ini, bukan pula dari para pemimpin zaman ini yang akan ditiadakan. Akan tetapi kami membicarakan hikmat Elohim yang telah disembunyikan dalam sebuah misteri yang telah Elohim tetapkan sebelumnya bagi kemuliaan kita sebelum ada zaman-zaman, yang tidak seorang pun dari para pemimpin zaman ini
telah mengetahuinya. Sebab jika mereka mengetahui, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan kemuliaan. Nah saudara, firman Tuhan ini berkata, kami membicarakan hikmat di antara mereka yang dewasa. Saudara, berapa banyak orang yang menjadi orang percaya kepada Yeshua HaMashiach, tapi hidupnya belum dewasa secara roh. Nah, orang yang tidak dewasa secara roh, saudara, itu tidak akan dapat dipercayakan rahasia hikmat Elohim. Di mana, saudara, melalui rahasia itu akan terjadi yang namanya penyingkapan firman. Jadi orang yang tidak dewasa, saudara, secara hikmat, itu mereka tidak akan dipercayakan yang namanya rahasia Elohim. Amin. Maka dikatakan di sini apa, saudara? Ya, kami membicarakan hikmat di antara mereka yang dewasa, tetapi bukan hikmat dari zaman ini, bukan pula hikmat dari pemimpin zaman. Jadi kita tidak sedang berbicara, saudara, apa yang menurut pandangan dunia atau yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kalau ada orang yang berkata mungkin, oh dunia ini akan lebih baik ke depan. Atau ada pemimpin-pemimpin dunia yang berkata, semua akan menjadi baik, lebih baik. Saudara, itu saya mau katakan adalah hikmat dunia. Sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita tidak berbicara hikmat dunia atau hikmat dari pemimpin-pemimpin bangsa. Pemimpin-pemimpin dunia ini yang akan ditiadakan, betul? Makanya waktu semenjak pandemi, saudara, banyak orang berbicara atas nama hikmat manusia. Dan bahkan juga banyak hamba-hamba Tuhan berbicara hikmat, bahwa ini Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk menanggulangi, saudara, pandemi ini. Bahkan pemimpin-pemimpin negara juga berkata yang sama, betul, saudara? Tetapi Tuhan bilang bagi orang yang dewasa, semua rahasia ini, saudara, tidak ada yang tersembunyi. Tetapi bagi mereka yang akan ditiadakan, semua ini tersembunyi. Makanya mereka tidak bisa mengerti, saudara. Rahasia kedatangan Tuhan itu tidak pernah dapat dimengerti oleh orang-orang dunia, oleh hikmat dunia, bahkan oleh pemimpin-pemimpin dari setiap bangsa. Kenapa, saudara? Karena kalau mereka mengerti, mereka tidak akan mungkin menyalibkan Tuhan. Ya, jadi hari ini kita semua akan belajar bagaimana supaya saudara dan saya itu dapat memiliki, saudara, yang namanya hikmat yang telah dewasa. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti sebuah misteri yang telah Elohim tetapkan sebelumnya bagi kemuliaan kita sebelum ada apa? Zaman. Jadi sebenarnya Tuhan sudah persiapkan saudara dan saya yang nanti akan dipanggil seperti lagu tadi ya, kita dipilih dari segala bangsa. Untuk apa? Untuk menyatakan hikmat Elohim kepada dunia yang tidak pernah mungkin orang dengar. Makanya orang selalu berkata, mungkin kalau saudara menyampaikan satu kebenaran atau satu misteri dari Tuhan, satu penyingkapan pewahyuan dari Tuhan, dari Elohim, banyak orang mungkin berkata, saudara gila. Apa yang kita katakan itu tidak masuk akal, karena tidak bisa masuk di dalam logika manusia mereka. Karena mereka pakai yang namanya hikmat dunia, sedangkan firman Tuhan katakan, hikmat dunia itu berasal dari setan. Penghulu-penghulu dunia ini. Tapi kalau saudara dapat memahami hikmat dari Elohim, maka saudara dapat memahami, saudara, apa yang disebut rahasia. Apa itu rahasia? Halo? Rahasia adalah sesuatu yang ya tersembunyi. Seperti yang mungkin pernah Ibu saya juga sampaikan tentang harta yang tersembunyi. Itu adalah hikmat, saudara. Dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang matang secara roh. Itu tidak diberikan kepada semua orang. Itu tidak diberikan bahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Hanya kepada orang yang telah dewasa.
Amin. Dewasa secara roh, bukan bicara dewasa secara fisik. Karena ada orang-orang yang dewasa secara fisik, rohnya itu masih kanak-kanak, saudara. Tapi ada anak-anak, dia sudah memiliki kedewasaan secara roh. Dia bisa mentaati firman Tuhan, dia bisa melakukan perintah Tuhan. Ada orang yang dewasa, tetapi rohnya itu kerdil. Karena tidak pernah dikasih makan, saudara. Nah, jadi pada siang hari ini, kita semua akan belajar, saudara, supaya kita dapat mengerti apa itu rahasia Elohim. Lalu kalau saudara baca di ayat 9, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apa itu, saudara? Jadi seringkali ayat ini, saudara, disalah tafsirkan oleh banyak orang, bahkan hamba Tuhan. Mereka berkata apa yang kamu nggak pernah lihat oleh mata, berkat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kamu dengar dan timbul dari hatimu, itu Tuhan akan berikan. Tuhan akan berkati engkau. Nah, ini pemahaman yang keliru menurut saya. Karena ayat ini tidak berbicara tentang berkat, saudara. Tapi ayat ini berbicara sesuai dengan yang kita baca tadi. Itu adalah rahasia. Makanya apa yang saudara nggak pernah lihat, saudara nggak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan buka bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang di sana orang tidak mengerti, orang tidak bisa memahami. Kenapa, saudara? Ya, karena mereka pakai hikmat dunia. Nah, siapa yang mau didewasakan secara hikmat supaya saudara dapat mengerti rahasia Elohim? Coba saudara lambaikan tangan yang mau didewasakan secara hikmat supaya dapat mengerti rahasia Elohim. Lambaikan tangan yang rindu, Bapak Ibu yang di YouTube juga, yang di Zoom. Ya, oke, kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat mengerti, saudara, rahasia Elohim. Saudara mau tahu rahasia Elohim? Amin. Nah, yang pertama-tama, saudara, bagaimana supaya kita dapat mengetahui misteri atau rahasia Elohim yang disembunyikan bagi dunia ini? Ayat yang di situ dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, sama-sama kita baca ya. Ayat ini kunci pertama. Kalau saudara mau mendapatkan hikmat untuk mengetahui rahasia Elohim, mari baca 1 Korintus 2 ayat 9 sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini hikmat. Ini rahasia untuk mengetahui apa yang ada di dalam rencana Tuhan. Kuncinya yang pertama, saudara. Saudara harus mengasihi Tuhan. Amin. Coba bilang sebelah kiri kanan, katakan kasihi Tuhan. Ya, seperti yang kita nyanyikan, saudara, Shema Yisrael. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihi Tuhan. Saudara, banyak orang, saudara, yang mau mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi mereka nggak mengasihi Tuhan. Tanda orang mengasihi apa, saudara? Saya lihat di dalam kamus di kata mengasihi di sini, itu punya arti begini: berharap dan merindukan. Nah, kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan berharap, dia rindu sama Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara mau tahu rahasia kerajaan surga, saudara mau tahu rahasia daripada Elohim tentang akhir zaman ini, saudara harus mengasihi Elohim. Caranya kita mengasihi bagaimana, saudara? Mentaati perintahnya. Amin. Cara kita mengasihi Tuhan bagaimana? Merindukan. Makanya Daud katakan, pada waktu pagi aku merindukan engkau, pada waktu malam aku menantikan engkau. Itu Daud, seorang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya, saudara, dia akan rindu,
dia akan mencari, dia akan cari, dia baca firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mau tahu rahasia firman, rahasia kerajaan surga kalau saudara tidak pernah baca firman, betul? Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang rindu, mereka yang mau mencari. Karena setiap orang yang mencari, dia akan mendapatkan, menemukan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hikmat untuk mengerti rahasia kerajaan Elohim, yang pertama, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Mari lihat Yeremia 29 ayat 13. Jadi orang yang mengasihi itu dia rindu, dia mencari. Kayak orang kalau suami istri ya, kalau dia saling mengasihi, ada jauh, ya mungkin tinggalnya jauh, pasti akan rindu, cari. Dia akan mungkin telepon ataupun video call ataupun mungkin dia WhatsApp. Itu namanya orang mengasihi. Kecuali saudara memang sudah tidak peduli. Nah itu. Oke, kita lihat Yeremia 29 ayat 13. Apa itu mengasihi ya? Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Kamu akan mencari dan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Nah, Tuhan bilang apa? Kamu akan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Berarti Tuhan mau bilang sebenarnya banyak orang percaya tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan hanya karena ada maunya, ada keperluan, mau diberkati, mau dipulihkan, mau disembuhkan. Ini orang mencari Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan, saudara. Makanya di sepanjang perjalanan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, dia tidak begitu tertarik sebenarnya dengan mujizat, saudara. Dia selalu berkata begini, saudara, maukah engkau sembuh? Orang itu bilang, mau Tuhan. Lalu Tuhan lakukan mujizat, Tuhan katakan apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan lebih mengutamakan seseorang itu diselamatkan daripada hanya sekedar menerima kesembuhan, Bapak Ibu. Makanya tanda orang mengasihi Tuhan, dia bukan cari Tuhan hanya karena ada keperluan. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan cari Tuhan. Dia mencari dengan segenap hati. Bagaimana mencari dengan segenap hati, Bapak Ibu? Pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, bahkan pada waktu malam. Itu orang mencari Tuhan. Daud memuji menyembah Tuhan berapa kali dalam sehari? 7 kali. Daniel 3 kali. Saudara-saudara kita yang di Kedar berapa kali? 5 kali. Saudara berapa? Ya? Ya, Pak Martin katanya 2. Haleluya. Saya 3 kali, Pak. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu bukan mencari Tuhan, saudara. Orang yang mencari Tuhan, dia merindukan Tuhan dengan segenap hati, baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu tanda orang mengasihi Tuhan. Nah, kepada orang-orang yang begini yang Tuhan akan kasih rahasianya. Jadi kalau saudara sering menyelidiki firman, baca firman, merenungkan firman Tuhan, Tuhan katakan, renungkan, perkatakan firman Tuhan ini. Dan renungkan siang dan malam. Maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Bukan hanya sampai di situ saja. Tapi Tuhan akan memberikan rahasianya bagi saudara dan saya yang mengasihi dia. Itu 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang kita tidak pernah lihat, saudara, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu apa? Rahasia. Sesuatu yang tidak pernah orang dengar, engkau dengar. Sesuatu yang tidak pernah orang lihat, engkau melihat secara roh. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, saudara dapat sesuatu di sana, betul? Yang mungkin orang baca firman itu biasa saja bagi dia. Nah, itu maksudnya apa yang tidak pernah kita lihat, itu saudara akan terima. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah saudara berpikir begitu, itu tiba-tiba muncul. Nah, itulah hikmat, saudara, untuk menyingkapkan rahasia Elohim. Jadi syarat yang pertama,
Untuk saudara dapat memiliki hikmat yang dewasa, untuk dapat mengetahui rahasia Elohim, harus apa? Mengasihi. Mengasihi artinya mencari, menemukan. Mencari dengan segenap hati. Saudara mau cari Tuhan dengan segenap hati? Jangan cari Tuhan hanya karena berkat, saudara. Jangan cari Tuhan hanya karena mau mujizat. Carilah Tuhan, di dalam Amos dikatakan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka semua rahasianya akan dibuka kepada saudara dan saya. Makanya hari-hari ini, saudara, Tuhan mau kita cari Tuhan lebih lagi. Supaya Tuhan singkapkan rahasianya. Supaya saudara dapat memiliki hikmat yang dewasa. Hikmat dewasa itu, ingat, bukan hikmat dari dunia ini. Bukan hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini akan dibinasakan. Tetapi hikmat yang dewasa itu adalah hikmat untuk mengetahui rahasia kerajaan Samayim atau kerajaan surga. Saudara mau cari Tuhan lebih lagi, amin? Karena di luar sana banyak orang cari Tuhan hanya karena mujizat. Kalau ada perlu saja cari Tuhan. Kalau dulu mungkin Tuhan belum jawab doanya, lagi dalam kesulitan ekonomi, siang malam berdoa Tuhan, bahkan telepon hamba Tuhan minta didoakan, seterusnya. Pak, Ibu, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Begitu sudah dijawab sama Tuhan, goodbye Tuhan. Nah, itu tanda orang tidak mengasihi Tuhan, saudara. Hanya memerlukan Tuhan ketika dia ada perlunya, ada maunya. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan cari dia dengan segenap hati. Sekalipun ada dalam keadaan yang tidak baik. Amin. Berapa banyak yang mau mencari Tuhan dengan segenap hati? Tuhan katakan, kalau engkau cari dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Saudara mau pilih mana? Menemukan Tuhan atau mendapatkan jawaban dari doamu? Ayo, pilih yang mana? Kalau misalnya contoh ya, kalau saudara sakit, saudara berdoa, saudara pilih mana? Saudara disembuhkan atau saudara berjumpa dengan Tuhan? Yang benar. Kalau saudara lagi tidak punya uang, saudara berdoa, diberkati oleh Tuhan, dapat uang, atau saudara menemukan Tuhan sekalipun makan pas-pasan? Ayo, jawab dengan jujur. Nah, saudara, seringkali manusia itu mau hanya mujizat, berkat, seperti 10 orang kusta. Ya, kisahnya datang kepada Yeshua. Tuhan kasih sembuh semuanya, yang kembali cuma berapa? 1 orang. Tuhan bilang, bukankah tadi ada 10? Mana yang 9? Itulah manusia, Bapak Ibu. Kalau kita mau mencari Tuhan, jangan cari berkatnya, jangan cari kesembuhan, tapi carilah Tuhan, maka engkau akan dapat semuanya. Saudara, waktu Salomo diberikan permintaan sama Tuhan, Salomo, kamu meminta apa? Karena waktu dia persembahkan korban, Tuhan berkenan kepada Salomo dan Tuhan katakan, Salomo, kamu mau minta apa? Kira-kira kalau saudara yang jadi Salomo, Tuhan kasih 3 permintaan, saudara mau minta apa? Ini bukan kayak film-film jin ya, aku kasih kamu 3 permintaan, bukan seperti itu. Tapi ini Tuhan sendiri yang bilang sama Salomo, Salomo, kamu mau apa? Kalau Salomo minta, Tuhan kasih aku kekayaan, kasih aku umur panjang. Tidak, saudara. Salomo minta apa? Ada yang tahu? Salomo minta hikmat. Nah, dia tahu rahasianya. Karena ketika kita mendapatkan hikmat, saudara mendapatkan semua. Hikmat itu adalah apa, saudara? Gambaran daripada Tuhan sendiri. Hikmat itu adalah Yeshua sendiri, yang ada dikatakan dalam kitab Amsal, sejak permulaan dunia ini, sebelum dunia ini ada. Hikmat itu sudah bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Itulah Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saudara mencari Tuhan, mencari hikmat itu, saudara akan mendapatkan segala-galanya. Makanya cari Tuhan dulu, jangan cari berkat dulu, jangan cari kesembuhan dulu. Amin. Itu kunci pertama untuk kita dapat memahami rahasia ya yang Elohim katakan, misteri yang disembunyikan bagi dunia. Oke, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita dapat memahami rahasia
yang disembunyikan Elohim bagi dunia ini. Mari baca saudara, Markus 4 ayat 11. Kalau yang pertama tadi mengasihi Tuhan, yang kedua Markus 4 ayat 31, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan dia berkata kepada mereka, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang di luar, semuanya ada dalam perumpamaan. Saudara perhatikan di situ kata tetapi kepada mereka yang di luar. Di luar mana ini maksudnya? Halo? Berdasarkan ayat ini, Tuhan lagi bicara kepada siapa? Kalau baca ayat ini kepada siapa? Tuhan lagi bicara kepada murid-muridnya. Dikatakan, dan dia berkata kepada mereka, 12 muridnya. Kepada kamu, artinya kepada murid-murid, telah dikaruniakan untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang di luar itu maksudnya apa? Di luar dari 12 murid. Betul? Semuanya ada dalam perumpamaan. Nah, jadi hal yang kedua Bapak Ibu, supaya kita dapat mengetahui rahasia kerajaan Elohim, saudara harus ada di dalam lingkungan pergaulan dalam Tuhan. Dalam arti saudara harus menjadi seorang murid. Sama-sama katakan, menjadi murid. Karena yang di luar murid itu disembunyikan lewat perumpamaan. Tapi kepada para murid Tuhan berbicara secara langsung, tidak ada yang ditutup. Tuhan langsung buka rahasianya. Tuhan berbicara langsung kasih tahu maknanya. Tapi kepada orang di luar Tuhan berbicara dengan apa? Perumpamaan. Saudara mau tahu rahasia kerajaan surga? Amin. Jadi murid. Jadi murid berarti apa? Dimuridkan. Harus ada di bawah pengawasan seorang guru. Jadi saudara harus dimuridkan. Nah, bagaimana supaya kita dapat menjadi seorang murid? Ya, coba lihat saudara. Yohanes 10 ayat 27. Bagaimana supaya kita bisa menjadi murid saudara? Yohanes 10 ayat 27, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, ya. Jadi domba-domba itu mendengarkan suara Tuhan, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi saudara, Tuhan itu mengenal orang yang ada di dalam. Katakan sama-sama, di dalam. Siapa itu di dalam? Murid. Merekalah domba Elohim. Dan dikatakan Tuhan kenal mereka. Jadi saudara, domba-domba ini mendengarkan suara gembalanya, lalu apa? Mereka mengikuti. Saudara mau ikut Tuhan? Nah, jadi kunci kedua saudara, untuk kita bisa mengetahui rahasia kerajaan Elohim, itu harus menjadi murid. Dan untuk menjadi murid saudara, maka kita harus taat. Sama-sama katakan, saya mau taat. Kalau saudara dengarkan suara gembala, saudara harus ikut suara itu. Jangan ikut apa yang dunia katakan. Amin. Makanya sebagian besar, mungkin bukan sebagian besar, tapi kita semua yang ada di dalam persekutuan ini saudara, kita tidak mendengarkan hikmat dunia. Untuk saudara turut dari apa yang sudah disampaikan oleh hikmat dunia melalui penguasa-penguasa yang akan ditiadakan ini. Ketika saudara memilih untuk ikut Tuhan, saudara dengar suara Tuhan, saudara memutuskan yang benar, yang tepat, sesuai dengan apa yang saudara dengar dari Tuhan. Itulah yang namanya murid. Banyak orang tidak bisa memutuskan yang benar, akhirnya mereka menerima yang salah, mereka mengikuti, anjuran daripada penguasa. Itu untuk kebaikan, padahal Tuhan tidak pernah berkata demikian. Jadi yang bisa saudara tahu rahasia kerajaan Elohim itu siapa? Murid. Makanya untuk jadi murid saudara harus taat kepada Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan ya lakukan. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Amin. Saudara mau jadi murid?
Coba yang mau jadi murid, lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang Tuhan kenal hanya siapa? Orang dalam. Orang dalam itu 12 murid. Ya, bukan yang luar. Yang luar mereka dengar perumpamaan, mereka tidak paham artinya. Tapi orang dalam 12 murid, itu mereka tahu Tuhan berbicara secara langsung. Makanya kalau saudara mau tahu rahasia kerajaan Elohim, jadilah murid. Untuk menjadi murid diperlukan yang namanya ketaatan. Katakan sama-sama, saya mau taat, saya mau jadi murid. Jadi ini rahasia kedua, saudara. Kalau saudara mau mengetahui, memiliki hikmat yang dewasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, jadilah seperti murid. Kalau zaman dahulu, saudara, Yeshua itu punya murid. Ya, ada 12 murid, lalu ada lagi yang 70. Banyak saudara murid. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat 66, itu banyak murid yang meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka bisa meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak mau taat apa yang Yeshua katakan. Makanya untuk menjadi seorang murid diperlukan yang namanya ketaatan. Kira-kira kalau saudara misalnya belajar, kayak misalnya Asarela belajar gitar, misalnya ada yang ajarin begitu ya. Kalau dikasih tahu kan pasti seorang murid ikut, betul nggak? Oh, tangannya begini, cara pegangnya begini. Tapi ada murid yang ngeyel, saudara tahu ngeyel. Sudah dikasih tahu, oh bukan begini, begini Pak. Ah, itu lain lagi, saudara. Jadi Tuhan sudah bilang begini ya, firman Tuhan berbicara A. Jangan kita rubah-rubah ke B. Jangan kita berandai-andai, jangan kita beranggapan yang lain. Sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, itu namanya enggak dengar-dengaran. Itu namanya bukan murid. Kalau seorang murid dia belajar dari gurunya, Bapak Ibu. Dia setia, dia telaten, maka dia akan bisa menjadi seperti gurunya. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu ya. Waktu saya di Jakarta, saya itu lama mengajar private ya, guru musik, belajar gitar begitu, mengajar gitar ke rumah-rumah. Kan saya punya murid private banyak di Jakarta waktu itu. Satu kali, bukan hanya satu kali, memang 2 kali Tuhan kasih izinkan saya mengajar dua orang murid ini. Sudah ya laki-laki umur belasan, remaja lah. Dan 2 anak ini, remaja ini, itu buta. Saudara bayangkan saya mengajar begitu banyak orang. Yang dari awal 0, sedangkan yang artinya tidak buta, yang matanya masih normal, itu saja perlu waktu saudara berbulan-bulan supaya baru mereka bisa jadi. Nah sekarang saya bilang, Tuhan ini bagaimana cara mengajarkan yang buta dari 0 pula ya. Jadi dari tidak tahu sama sekali. Tapi satu hal yang saya belajar saudara dari orang yang buta. Karena dia buta, maka dia waktu diajarkan itu saudara dia tanamkan sungguh-sungguh. Betul saudara, ini kesaksian. Nah jadi waktu mereka belajar, saya cukup kaget saudara. Yang orang normal itu kurang lebih sekitar 3 bulan, 6 bulan dia baru lancar begitu. Tetapi ini orang buta dalam waktu 1 bulan, saudara percaya nggak? Dia lancar. Lalu saya tanya, ini kenapa bisa begini ya Tuhan? Roh Kudus kasih pengertian begini. Orang buta karena dia menyadari dia punya keterbatasan, maka dia sungguh-sungguh di dalam apa yang dia terima. Tapi kalau orang yang masih punya lengkap panca inderanya, mata, dia akan cenderung lebih gampang, nanti saya kan bisa, yang penting bisa lihat YouTube, bisa lihat nanti catatan, gampanglah belajarnya. Nah kalau orang buta saudara, dia nggak bisa lihat catatan, dia nggak bisa lihat di YouTube. Bagaimana cara dia belajar? Kalau murid-murid yang normal itu saya kasih ajar, kadang mereka rekam videonya, kadang mereka lihat dari YouTube, saya kasih PR. Tapi kalau orang buta gimana sudah? Jadi yang hanya dia lakukan, dia simpan baik-baik. Nah jadi Roh Kudus ajarkan saudara,
Kalau kita mau jadi seperti orang buta ini, artinya saudara sadar bahwa kita ini pun penuh dengan keterbatasan. Maka saudara harus mengejar Tuhan, harus mentaati apa yang Tuhan ajarkan itu dengan segenap hatimu, saudara. Maka engkau akan bisa mengetahui rahasia kerajaan surga. Banyak orang berpikir, saya kan hamba Tuhan. Saya sudah tahu, saya sudah sekolah teologi, saya nggak perlu lagi selidiki, firman ini sudah di luar kepala saya. Nah, itu tadi yang dikatakan di luar, bukan di dalam berarti dia orang luar gitu ya. Nah, harusnya firman itu sudah tertanam di dalam hati kita, saudara. Amin. Bukan di luar. Ada orang nampak, saya sudah baca firman Tuhan berkali-kali, sudah di luar kepala. Nah, kalau luar kepala berarti nggak ingat, sudah. Makanya sudah anggap remeh. Betul? Nah, jadilah seperti orang buta. Orang buta itu dia belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dia bisa mendapatkan seperti apa yang dia inginkan. Saudara mau tahu rahasia kerajaan Elohim? Jadilah murid. Amin. Salam lagi kiri kanan, katakan, jadi seorang murid. Ya, taat saudara, dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, salam kiri kanan. Kalau yang ada berapa orang ya? Jadilah murid, taat kepada Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga secara cepat saja. Apa kunci supaya kita dapat mengerti rahasia kerajaan Elohim? Mari lihat 1 Korintus 2 ayat 12. Ini masih dalam perikop yang sama ya. 1 Korintus 2 ayat 12, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan Elohim kepada kita. Nah, kunci ketiga supaya saudara dapat memiliki yang namanya hikmat yang dewasa, yang dapat mengetahui rahasia kerajaan surga. Maka saudara dan saya jangan menerima roh dunia, tetapi roh besar, yaitu Ruach HaKodes, roh yang dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui apa? Hal-hal yang dianugerahkan oleh Elohim kepada kita. Inilah rahasia. Jadi kunci ketiga supaya saudara dapat memiliki ini, saudara, hikmat yang dewasa, hiduplah di dalam roh. Sama-sama katakan, hidup di dalam roh. Nah, ini yang agak sulitnya begini, saudara. Semua orang mau hidup dipimpin oleh roh. Siapa yang mau dipimpin oleh roh? Siapa yang mau hidup di dalam roh? Permasalahannya, saudara, adalah roh dan daging itu berlawanan, betul? Seringkali kalau saudara mau doa, masih ngantuk, saudara. Daging kita ngantuk, pengen istirahat. Roh kita pengen baca firman. Saudara lebih pilih yang mana? Halo? Kalau bangun pagi, ngantuk saudara, tapi rindu baca firman. Dagingnya lemah, apalagi hujan pagi-pagi. Pilih yang mana saudara? Tidur, lanjutkan tidur atau baca firman? Nah, daging kita ingin istirahat. Roh kita ingin baca firman. Ini dua keinginan yang seringkali bertentangan, saudara. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, ada Roh Kudus bicara di hatimu, jangan lakukan. Tapi daging mau lakukan itu. Nah, ini ada di dalam diri manusia yang bertentangan, saudara. Daging dan roh kita ini bertentangan. Ya, coba lihat Galatia 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. Galatia 5 ayat 17, 3, 2, 1. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan perbuatan daging? Hiduplah dipimpin oleh roh. Jangan hidup di dalam kedagingan. Perbuatan daging telah nyata. Amin, saudara. Semua kecemaran hawa nafsu, iri hati, dengki, semua itu saudara adalah perbuatan daging. Kalau saudara mau hidup dipimpin oleh roh,
maka saudara kita harus menanggalkan perbuatan daging. Tidak ada jalan yang lain. Makanya harus hidup dipimpin oleh roh. Karena hanya orang yang dipimpin oleh roh ini yang bisa menerima, mengetahui hal-hal yang Elohim anugerahkan kepada kita. Kalau saudara hidup dalam kedagingan, saudara tidak akan dapat mengerti rahasia kerajaan surga. Saya kasih contoh saja ya. Waktu saudara kita puasa, Daniel, dan puasa 25 jam. Kita menundukkan keinginan daging, rasa lapar, haus kita, rasa yang pengen kita lakukan, semua yang biasa kita lakukan itu kita tundukkan sejenak. Lalu saudara dapatkan apa? Di dalam puasa itu, saudara mendapatkan ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan, betul? Nah itu kuncinya. Jadi kalau kita mau hidup di dalam roh, saudara harus mematikan keinginan-keinginan daging. Berarti saudara harus mengambil bagian. Ya, di dalam puasa minimal 1 minggu 1 kali saudara harus ambil waktu untuk menaklukkan keinginan daging. Supaya saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh. Amin, saudara mau dipimpin oleh roh? Jadi untuk hidup di dalam roh, pertama saudara harus matikan perbuatan daging. Itu syarat tidak dapat ditawar. Haleluya. Amin. Gak bisa ditawar. Oh Pak, boleh begini? Gak bisa. Kalau dikatakan sahabat ya kita perhentian ya perhentian. Itu namanya tidak ada tawar-menawar dengan daging. Kalau dikatakan tidak boleh makan ini, ya sudah, jangan kita bikin alasan-alasan lagi untuk bisa makan. Firman sudah katakan, itu namanya kita mematikan keinginan daging. Amin, saudara. Lalu untuk hidup di dalam roh, yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 14. Coba sama-sama kita baca. Untuk dapat hidup di dalam roh, pertama harus matikan perbuatan daging. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Namun manusia jiwani tidak menerima hal-hal yang mengenai roh Elohim, karena kebodohan ada padanya, dan dia tidak mampu untuk memahaminya. Sebab hal itu diuji secara rohania. Nah, kalau saudara mau hidup dipimpin oleh roh, yang kedua harus menundukkan jiwa kita kepada roh. Manusia ini ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang pertama tadi kita harus matikan keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging. Yang kedua, manusia jiwa kita itu harus ditaklukkan kepada roh. Apa itu jiwa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak, emosi, logika kita. Itu pikiran. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, firman Tuhan yang tidak sesuai dengan logika kita, jangan kita melawan, saudara. Itu cara menundukkan jiwa kita takluk kepada firman Elohim. Makanya ada ayat katakan begini, kami merobohkan setiap siasat-siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang dibangun untuk menentang Elohim. Nah itu jiwa. Kadang jiwa kita ini berontak, saudara. Waktu kita baca firman Tuhan, masa sih? Masa iya? Makanya itu pikiran kita, logika kita mulai jalan, saudara. Ya, logika kita mulai jalan tidak sesuai dengan kebenaran. Padahal kebenaran sudah tulis A, kita nggak bisa lagi berpikir, oh masih bisa B, masih bisa C. Tadi malam ada seorang WhatsApp saya, dia tanya kembali lagi soal apakah orang yang terima tanda itu masih bisa dapat diampuni. Nah ini pikiran secara jiwani manusia. Dia berbicara tentang penjahat yang ada di sebelah Yeshua. Bukankah dia juga diampuni, Pak? Saya katakan penjahat itu belum menerima tanda. Dan waktu dia mati, itu Yeshua sendiri bilang, hari ini kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Betul? Nah, lalu dia singkapkan, di situ Roh Kudus buka pengertian saya tentang jiwa. Jiwa manusia itu sangat kuat, saudara. Dia bilang, tapi Pak, bukankah Tuhan itu penuh belas kasihan, Tuhan itu penuh kedaulatan dan lain sebagainya. Itulah jiwa manusia, saudara. Jiwa seringkali begitu kuat menentang pengenalan akan firman. Padahal firman sudah jelas-jelas tulis.
Tapi jiwa manusia itu pikiran, perasaan, emosi, logika manusia itu mulai, saudara, mencari jalan pembenaran untuk dapat membenarkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kalau tadi perbuatan daging kan jelas-jelas bisa kelihatan ya, kayak kita benci orang, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bisa langsung kelihatan. Tapi kalau jiwa itu ada di dalam, tidak terlihat secara kasat mata. Kadang orang bisa duduk dengar firman Tuhan, pikirannya berjalan, dia menentang firman itu. Itulah manusia jiwani. Makanya kalau orang hidup dalam manusia jiwani, dia tidak dapat memahami apa yang Elohim karuniakan. Jiwa itu terlalu kuat bagi seorang manusia. Maka dia harus ditaklukkan. Kadangkala, saudara, kita diperhadapkan harus mentaati Tuhan dengan kenyataan yang berbeda. Nah, itu. Apakah saudara mau taat kepada Tuhan? Ataukah saudara lebih memilih pikiran kita? Nah, satu kali ada seorang yang menginjil, saudara, di pedesaan. Waktu dia berjalan di tengah kegelapan, saudara. Dia berjalan di kegelapan itu, dia mau menuju ke desa tempat dia mau menginjil. Tiba-tiba penginjil ini jatuh ke satu jurang, saudara. Karena dia jatuh, maka senternya juga ikut jatuh. Dan dia hanya berpegang kepada satu batang pohon. Nah, waktu dalam keadaan kritis itu, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, selamatkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Roh Kudus bicara, saudara. Tuhan berbicara kepada dia, anakku, lepaskan tanganmu. Dia nggak lepas, saudara. Aduh, ini jurang. Logikanya dia manusia, jurang. Tapi firman Tuhan bilang sama dia apa? Lepaskan tanganmu. Nah, ini bertentangan kan dengan logika. Masa Tuhan kita di jurang mau lepas tangan? Bisa mati kita ke bawah. 2 kali lagi dia berdoa, Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Dia nggak percaya, saudara. Logikanya main. Kalau saya lepas mati dong saya. 3 kali dia berdoa, Tuhan, tolong selamatkan saya. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu, anakku. Karena jiwanya begitu kuat, pikiran, logika, nalarnya secara manusia itu kuat, maka dia tetap bertahan, dia tidak taat. Menunggu sampai matahari terbit, saudara, di pagi hari. Waktu matahari terbit, betapa kagetnya dia, saudara. Jarak dia bergantung itu hanya setengah meter dari tanah. Jadi sebenarnya kalau dia taat, lepaskan, saudara, dia nggak akan kelelahan. Satu malam dia bergantung di pohon itu, ternyata cuma kurang dari 1 meter jaraknya. Nah, itu kadang logika manusia kita, saudara, itu terlalu kuat. Sampai firman Tuhan sudah bicara pun, saudara, kita nggak mau taat. Karena kita berpikir, waduh, nanti begini, nanti begitu. Nah, ini untuk menjadi seorang murid, untuk dapat mengerti rahasia kerajaan sorga, saudara harus hidup dalam roh. Untuk hidup dalam roh, saudara harus matikan perbuatan daging. Yang kedua, saudara harus menundukkan manusia jiwani kita. Amin. Jangan sampai perasaan kita mengalahkan firman Tuhan, saudara. Jangan sampai logika manusia kita mengalahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus ada di atas segala-galanya. Amin. Kalau saudara sakit, saudara beriman di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, oleh kuasa bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi bolak-balik dokter. Nah, dipertentangkan lagi kan. Ini bagaimana ini? Logika kita mulai berpikir, waduh, cari pertolongan. Nah, itu orang yang tidak dipimpin oleh roh. Kalau orang dipimpin oleh roh, dia katakan, Tuhan, aku sembuh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tapi kenyataannya malah tambah sakit. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ikuti naluri kita atau mentaati firman? Ini orang yang hidup di dalam roh, saudara. Saya mau katakan, kalau kita hidup dimensi roh, hidup di dalam dimensi roh, saudara dapat mengalahkan semua perbuatan daging dan semua pikiran jiwani manusia kita. Amin. Karena manusia jiwa ini sangat kuat, Bapak Ibu. Ya, sangat kuat. Maka harus ditaklukkan. Oke. Jadi harus tunduk, saudara ya.
Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan manusia jiwa ini tidak dapat menerima hal-hal yang mengenai roh Elohim. Oke. Yang terakhir, mari kita lihat. Untuk kita bisa dapat menjadi memiliki hikmat yang dewasa yang dapat mengerti rahasia atau misteri kerajaan Elohim. Mari lihat 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 2. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jadi biarlah orang memperhitungkan kita sebagai para pelayan Hamasia dan para penata layan misteri Elohim. Dan apa yang selebihnya dibutuhkan dari para penata layan ialah bahwa seorang boleh didapati setia. Saudara perhatikan ayat ini. Biarlah orang memperhitungkan siapa? Kita sebagai pelayan Hamasia dan apa? Penata layan misteri Elohim. Ini luar biasa. Apa itu penata layan, saudara? Coba lihat ayat ini. Biarlah orang memperhitungkan saudara dan saya sebagai para pelayan Hamasia dan para penata layan misteri. Apa itu penata layan? Orang yang ngurus. Betul. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dia pakai kayak seperti kayak pramugara begitu. Sini kan kebetulan ada Ibu Maria ya yang dari Amerika, dia pernah jadi pramugari. Nah ini penata layan. Jadi segala keperluan yang ada di dalam pesawat itu tugasnya para pramugara, pilot. Pilotnya kan gambaran daripada Yeshua HaMashiach yang membawa kendaraan kita kepada keselamatan itu. Nah yang mengatur semua di dalam situ, inilah para pelayan HaMashiach, penata layan rahasia. Jadi dia yang ngatur semua. Kenapa dia bisa ngatur, saudara? Karena dia dapat hikmat yang dewasa dari Tuhan. Saudara kalau tidak dapat hikmat yang dewasa, saudara nggak akan bisa mengatur rahasia kerajaan Elohim. Dalam arti saudara tidak akan bisa membawa orang lain, saudara, untuk dapat memahami rahasia kerajaan surga. Saudara bayangkan ayat ini sangat luar biasa. Biarlah orang memperhitungkan saudara dan saya sebagai para pelayan Hamasia dan apa? Penata layan misteri Elohim. Bayangkan saudara, rahasianya Elohim ada sama kita. Ini dahsyat sekali. Kalau orang mau bicara sebuah rahasia, kira-kira kalau saudara misalnya contoh mau kasih tahu rahasia, saudara kasih tahu rahasia sama siapa? Orang yang paling dekat. Kalau suami biasa istri suami. Kalau orang yang masih muda biasanya dia bicara sama sahabat karib dia yang dapat dia percaya, karena rahasia ini jangan ya kasih tahu siapa-siapa. Tapi akhirnya juga bocor. Nah, berarti orang tidak dapat dipercaya. Nah, saudara, untuk kita dapat dipercaya sebagai pelayan-pelayan Yeshua HaMashiach dan para penata layan misteri Elohim, bayangkan rahasianya Elohim dia kasih buat kita untuk kita atur. Artinya atur dalam arti saudara itu diberikan kepercayaan untuk saudara dapat memahami semua rahasia kerajaan surga. Amin, saudara. Lalu dikatakan apa? Dan apa yang selebihnya dibutuhkan dari para penata layan ialah bahwa seorang boleh didapati apa? Setia. Nah ini yang terakhir. Untuk saudara bisa dapat dipercayakan hikmat yang dewasa untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, saudara harus setia. Sama-sama katakan, saya mau setia. Harus setia, saudara. Amin. Karena saudara dan saya diberikan rahasia itu untuk tahu. Orang mungkin gak tahu di luar sana. Orang merasa biasa-biasa aja, orang percaya datang ke gereja, yang penting sudah ibadah, sudah kasih persembahan, pulang, selesai. Ditanya apa Pak khotbahnya? Apa khotbahnya tadi? Ya nggak tahu lah, pokoknya pendetanya lucu. Ya begitu.
Tapi kalau kita, saudara, dipercayakan misteri Elohim, saudara, ada tanggung jawab yang Tuhan tuntut. Harus setia. Hanya orang yang setia yang akan mendapatkannya. Jadi 4 rahasia ini, saudara. 4 kunci ini yang harus saudara dan saya punya. Untuk kita dapat dipercayakan hikmat Elohim. Hikmat dewasa. Hikmat yang dapat memahami rahasia kerajaan Samayim. Yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua, jadi murid. Untuk menjadi murid, saudara harus taat kepada guru, ya. Yang ketiga apa, saudara? Hidup di dalam roh. Untuk hidup di dalam roh, maka saudara harus melepaskan atau membuang perbuatan daging. Dan yang kedua, harus menundukkan manusia jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, emosi, logika, nalar kita secara manusia harus ditundukkan di bawah roh kita. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kita harus setia sebagai para penata layan misteri atau rahasia Elohim. Maka Tuhan mau saudara dan saya setia. Ada enggak orang dikasih kepercayaan kalau dia tidak setia? Saya tutup dengan perumpamaan talenta, saudara. Di dalam firman Tuhan. Ada 3 orang yang diberikan talenta. Yang pertama berapa? Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Jadi waktu tuannya pergi, dia kasih. Nah, yang 10 ini dia lipat gandakan. Yang satunya lagi dapat kepercayaan lebih, dia lipat gandakan. Nah, yang dapat 1, dia apa, saudara? Dia sembunyikan, dia tanam. Lalu waktu tuannya datang memberikan perhitungan, dia mendapati orang-orang ini, saudara, yang lain 2 ini setia, melipat gandakan apa yang dipercayakan kepada dia. Tapi yang 1 ini dia sembunyikan. Maka Tuhan bilang, yang disembunyikan ini lempar ke dalam lautan api. Yang dipercaya itu dapat bagian dalam kerajaan surga. Maksudnya apa, saudara? Kepada kita, saudara, diberikan rahasia itu. Saudara dituntut oleh Tuhan untuk setia sampai akhir. Dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dapat dipercaya berarti saudara harus taat melakukan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh oleh firman Tuhan, lakukan dengan taat. Amin. Saudara mau setia? Hanya orang-orang yang setia yang akan memperoleh rahasia kerajaan Elohim. Apa itu rahasia kerajaan Elohim, saudara? Halo? Semua yang akan Tuhan lakukan di dalam dunia ini sampai nanti di masa akhir, itu Tuhan akan beritahu saudara. Makanya kemarin ya, yang di ibadah Zoom juga, Bu Cey sampaikan juga pengkhotbah 3 itu ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Dia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Sehingga saudara, tanpa kekekalan itu, tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Itu Tuhan taruh kekekalan dalam hatinya. Itu sebenarnya apa, saudara? Hikmat untuk mengetahui rahasia yang Tuhan lakukan dari permulaan zaman sampai pada akhirnya. Makanya di dalam kawanan kecil tidak ada rahasia yang tidak terbuka oleh Tuhan. Yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada yang tertutup. Mulai dari apa yang Tuhan lakukan di Taman Eden sampai nanti yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Semuanya Tuhan buka bagi kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang ada juga di Zoom dan juga di YouTube, mari jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari jadi seperti murid. Mari hidup di dalam roh, dan yang terakhir, mari setia. Amin. Saudara mau tetap setia dengan Tuhan? Haleluya. Biar kiranya saudara, apa yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya itu hari ini Tuhan beri. Yaitu apa? Hikmat yang dewasa untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita akan berdoa.